Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1225 kejam. Dia terlihat agak kurus, penampilannya sangat biasa, penampilannya jelas lebih muda dari usianya yang sebenarnya, dan dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan tidak mudah untuk memberi kesan yang baik kepada orang-orang bahwa dia lapar. Baiklah, semuanya, namaku Tan Xiaodao. Pacarku juga di antara kamu, hanya dia yang layak untukku. Yang lain tidak bisa. Itu saja. Setelah selesai berbicara, dia tidak bermaksud melepaskan jiwa bela dirinya. Baru saja kembali. Gadis-gadis di seberang tiba-tiba menjadi sedikit berisik. Salah satu gadis tiba-tiba berkata dengan keras, sama seperti kamu, mengapa kami tidak layak untukmu? Kami masih berpikir kamu tidak layak dari kami. Kalian semua telah memiliki pacar, dan datanglah ke si God Fate apa yang menyebabkan kekacauan pada pertemuan kencan buta. Mendengar suara tidak puas ini, Tan Xiaodao menyentuh hidungnya, saya juga sangat putus asa. Jika saya tidak datang, dia tidak akan melakukannya. Dia berkata saya tidak akan datang, jadi dia tidak akan menikahi saya di masa depan. Ini adalah upacara yang perlu. Adapun mengapa kamu tidak layak untukku? Faktanya, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa aku tidak layak untukmu. Kamu tidak akan menyukai aku seperti ini. Saat dia berkata, tangannya menyeka bagian belakang kepalanya. Saat berikutnya, diiringi dengan suara dentang yang keras, lampu merah mengguncang langit. Dalam sekejap, nafas berdarah dari horor berkembang dalam sekejap, dan cahaya pedang berwarna darah berubah menjadi raksasa yang berputar-putar di udara. Aura pembunuh yang mengerikan bahkan nafas kehidupan di permukaan danau seagot terhanyut dalam sekejap. Pada saat ini, Tan Xiaodao masih terlihat kurus dan kurus, seluruh tubuhnya seperti binatang buas, matanya mekar dengan cahaya merah, dan darah merah gelap muncul di permukaan kulitnya, yang benar-benar menakutkan. Kebalikannya menjadi sunyi dalam sekejap, darah menghilang, Tan Xiaodao menyeringai, dan dia kembali ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu meliriknya, Tan Xiaodao buru-buru berkata sambil tersenyum, bos, bukannya aku ingin menakut-nakuti orang. Bukankah aku ingin membuat kakak perempuan merasa bahwa kita di sini untuk membuat masalah? Ya, Lan Xuanyu mengambil yang ini juga. Tidak mungkin, pisau darah Hongming Devil Zeng, pisau Hongming Tan Xiaodao adalah senjata pembunuhan yang terkenal, dan itu cocok untuknya, tentu saja itu adalah kepakan kecil dari roh iblis Zeng. Ini dapat dianggap sebagai pencernaan internal 33 Skywings mereka. Perkenalan dari beberapa orang berikutnya menjadi jauh lebih normal, memperkenalkan diri dan menunjukkan kekuatan mereka. Di belakang baris pertama, Lan Xuanyu adalah rekan penting. Karena itu, tatapannya juga tertuju pada sosok yang perlahan bergerak maju di bawah dukungan daun teratai. Dia memiliki sosok yang ramping dan penampilan yang tegas. Matanya tajam. Seluruh orang itu berdiri di atas daun teratai seperti lembing. Halo semuanya, saya Liu Feng, Wuhun Bai Long Spear. 8 cincin. Ya, Liu Feng yang keluar dari belakang di baris pertama. Di antara ketujuh Lan Xuanyu, Liu Feng adalah yang paling tertutup, dan tidak pernah mengungkapkan perubahan emosional apapun kepada siapapun. Seluruh tubuh dikhususkan untuk kultivasi, jangan sampai jatuh. Selama periode terakhir, dia telah membuat kemajuan pesat, dan metode tempur kekuatan naga telah banyak membantunya. Tombak Raja Naga Putihnya awalnya memiliki garis keturunan yang lemah dari Raja Naga Putih, dan dia telah berlatih dengan Lan Xuanyu. Garis darah ini tumbuh secara diam-diam dalam stimulasi yang konstan. Metode kekuatan naga untuk mengendalikan tubuh benar-benar mulai merangsang pertumbuhan garis keturunan Raja Naga Putihnya. Di antara teman-teman Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu paling diuntungkan dari penempaan tubuh. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, ia berkultivasi lebih keras lagi, mengandalkan kemauannya yang kuat untuk meredam tubuhnya ke tingkat yang sangat tinggi. Lan Xuanyu juga memberinya sumsum naga untuk membantunya mengendalikan tubuhnya. Peningkatan basis kultivasi dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Bahkan Lan Xuanyu tidak tahu sejauh mana kekuatan Liu Feng mencapai. Daun teratai perlahan pulih, dan Liu Feng tidak menunjukkan semangat bela diri dan kemampuannya. Baginya, ini tidak terlalu penting. Jika bukan karena pengumuman 7 monster strike baru di pertemuan pertandingan takdir seagut ini, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tantangan para senior, dan dia mungkin tidak akan datang hari ini. Dia tidak pernah berpikir untuk mencari pacar.
Penguatan adalah pengejaran dan impian seumur hidupnya. Tan Xiaodao berbisik kepada Lan Xuanyu di sampingnya, "Bos, sepertinya orang gila tidak memiliki pemikiran tentang aspek ini." Perhatiannya semua tertuju pada kultivasi, dan dia benar-benar tidak terlalu memikirkan aspek ini. Sangat mudah untuk berbalik setelah waktu yang singkat. Saya akan membujuknya ketika saya melihat ke belakang, tetapi saya masih perlu bersantai sampai batas tertentu. Tan Xiaodao tersenyum, "Orang tua itu. Anda tidak menyanjung. Bagaimana latihan temperamen Anda?" Lan Xuanyu meliriknya. Ekspresi Tan Xiaodao menegang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Kamu tahu, pisau Hongmingku sepenuhnya dimotivasi oleh aura pembunuh. Aku hanya bisa menggunakan aura pembunuh untuk meredam tubuhku. Aura pembunuh ini melemahkan darahku. Semuanya tidak nyaman. Yang paling penting adalah saya takut saya akan gila. Jadi saya hanya bisa menerimanya perlahan." Lan Xuanyu sedikit mengernyit, Tan Xiaodao ini memang masalah. Termasuk situasi Piao Xiaoxu yang mirip dengannya. Masalah terbesar dengan temper tubuh mereka bukanlah ketahanan fisik, tetapi yang lebih penting, ketahanan spiritual. Tan Xiaodao melanjutkan, "Namun, kami telah mengembangkan mata setan ungu baru-baru ini. Kecepatan peningkatan kekuatan spiritual tidak buruk, dan hampir tidak dapat ditekan. Cukup untuk melanjutkan langkah demi langkah." Lan Xuanyu berkata dengan serius, "Pisau kecil, saya baru-baru ini faktanya, saya telah mempraktikkan semacam kemampuan yang disebut menghancurkan petir. Ini mirip dengan kesengsaraan petir tingkat dewa yang pasti akan muncul setelah penempaan logam tingkat dewa di tingkat penempaan dewa. Anda berkata, saya ingin menggunakan unsur kesengsaraan guntur untuk membantu Anda meredam tubuh Anda. Akankah efeknya bagus? Seharusnya bisa membantu Anda menekan niat membunuh." "Bos, mohon ampun. Guntur kesengsaraan adalah musuh dari semua sisi gelap. Kami berdua seni bela diri kami cenderung ke atribut gelap. Anda akan memberi saya guntur penghancuran dewa. Mari kita tidak berbicara tentang temper tubuh, saya khawatir itu akan dilenyapkan secara langsung." Pisau itu kaget, dan buru-buru melambaikan tangannya. "Batuk-batuk, lalu lupakan. Lalu kamu bekerja keras. Katakan saja sumber daya apa yang dibutuhkan. 33 Skywings kita sekarang bisa dianggap kaya dan berkuasa. Terima kasih untuk bos. Kita sebenarnya punya banyak energi kehidupan untuk menetralkan sabuk pembunuh. Kerusakan yang datang akan berhasil." Tan Xiaodao merasakan keringat dingin dari punggungnya. "Cukup sedikit jika Anda tidak bekerja keras, Desperate Thunder akan menemukannya." Diam-diam bersumpah setelah pulang ke rumah, dia harus buru-buru dan berlatih, tapi tidak pernah didesak oleh bos lagi. Perkenalan berlanjut, bagi Lan Xuanyu, anak laki-laki ini sudah tidak asing lagi. Yang akrab secara alami adalah 33 orang Skywings mereka sendiri, dan orang asing adalah Yang akrab secara alami adalah 33 orang Skywings mereka sendiri, dan orang asing adalah para senior. Di antara 33 Skywings, rasio pria dan wanita agak tidak seimbang, dengan anak laki-laki merupakan mayoritas absolut, 2/3 dari mereka. Sisanya adalah perempuan. Seperti kata pepatah, terlalu banyak biksu dan bubur, dan satu ke satu saja tidak cukup. Ketika sosok minggir, sekali lagi memfokuskan perhatian Lan Xuanyu. "Halo, saudari-saudari, saya Yuan En Hui Hui. Saya berasal dari keluarga Yuan En. Nah, seni bela diri saya lebih rumit, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ini jenis busur dan anak panah. Hari ini, saya berharap panah saya dapat mengambil hati saya, terhubung dengan hati yang lain. Sebenarnya saya bukanlah orang yang pandai mengekspresikan emosi saya. Tapi hari ini saya memiliki kesempatan ini, mungkin hanya sekali dalam hidup saya, jadi saya memiliki keberanian untuk datang ke sini hanya untuk memberitahu saya apa yang saya suka." Dia berharap bisa bersamanya secara nyata. "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan memberi hormat yang dalam kepada siswa perempuan di seberangnya. Daun teratai berkibar di bawah kakinya dan kembali perlahan. Penampilan Yuan En Hui Hui juga sangat tampan, dibandingkan dengan Lan Xuanyu, dia memiliki perasaan yang lebih feminin. Ini diberikan oleh para elf. Sepasang mata merah muda pucat memberi orang perasaan yang menakjubkan. Rambut panjangnya telah mengalami perubahan aneh seiring bertambahnya usia, dan sekarang telah berubah menjadi warna hijau tua, yang sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Ucapan ini langsung menarik banyak perhatian. Soul Land 4 Chapter 1226 Siapa yang disukai Hui Hui? Bagaimana situasinya? Lan Xuanyu memandang Yuan En Hui Hui, yang melayang kembali,
dengan heran, kapan dia memiliki seseorang yang dia sukai. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa kaptennya agak tidak memenuhi syarat. Hui Hui memiliki seorang gadis yang dia suka, dia bahkan tidak menyadarinya. Tan Xiaodao tertawa dan berkata, Hui Hui bersembunyi cukup dalam. Bos, apakah Anda tahu siapa yang dia suka? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Tan Xiaodao tersenyum aneh, bos, saya bukan seorang pemetik. Saya tidak tahu sifat Anda, tetapi dia tidak akan memberitahu Anda tentang hal-hal penting seperti itu. Jika saya jadi Anda, saya tidak tahan. Lan Xuanyu memarahi dan berkata sambil tersenyum, kamu belum menjadi pemetik. Orang-orang, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa diam. Bagus. Tan Xiaodao segera tutup mulut. Dia juga membuat kabel tarik di mulutnya. Yuan En Hui Hui berada di sebelah Qian Lei. Melihat Yuan En Hui Hui kembali, Qian Lei berkata dengan gosip, Hui Hui, kamu anak bau. Kapan kamu memiliki seseorang yang kamu suka? Cinta rahasia, bukan? Atau cinta bertepuk sebelah tangan? Petik 2. Yuan En Hui Hui tersipu dan mengangkat kepalanya dengan bangga, kenapa aku harus memberitahumu? Petik 2. Qian Lei tersenyum, jika kamu tidak memberitahu, jangan katakan. Pokoknya, tunggu sebentar. Kamu juga ingin mengaku, kakak akan pergi. Saat dia berkata, daun teratai di bawah kakinya meluncur dan dengan cepat bergerak maju. Dalam hal cinta, Qian Lei jelas tidak ada duanya di antara ketujuh dari mereka, dan kali ini tidak terkecuali. Seiring dengan sosok ke depan, cahaya keemasan di tubuhnya meroket. Rambut emas di sekujur tubuhnya meledak, dan nafas darah yang kuat meledak. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi bimon emas besar dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Lengan yang kokoh dan ramping terentang di kedua sisi tubuh, dan bilah tajam memantul dari ujung jari. Setiap bilah tajam memiliki panjang 1 meter dan lebar setengah meter, seolah-olah langit pun bisa terkoyak. Aura menakutkan terus membumbung dari dia, seolah-olah ada seberkas darah emas naik ke langit, aura yang sangat kuat benar-benar menutupi semua momentum penampilan sebelumnya. Lan Xuanyu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan dia tidak tahan lagi. Orang ini sangat suka muncul. Kuncinya adalah apa yang dia tunjukkan sekarang adalah keadaan bertarung. Sepertinya Anda harus memilih orang dan makan, apakah Anda di sini untuk kencan buta? Bukankah orang-orang di depan memiliki aura yang lebih kuat untuk ditunjukkan? Tapi hari ini ada di sini untuk kencan buta. Tunjukkan saja kemampuan dan potensi Anda sedikit. Bagaimana dia bisa seperti ini, dia bahkan melepaskan tubuh Wuhun yang asli dari awal. Lan mungkin sangat beruntung sekarang, untungnya dalam hal aturan seagot blind date, para gadis harus memakai topi berjilbab. Kalau tidak, dia benar-benar ingin mencari jahitan untuk masuk sekarang. Dari waktu ke waktu, saya mendengar suara evaluasi seseorang. Di mana si bodoh ini? Itu anak baru, kan? Benar, dia akan membunuh. Terbelakang secara spiritual, begini. Tidak sebagus yang sebelumnya yang muncul dan mengatakan bahwa mereka menyukai orang. Ini juga datang, berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta. Saya tidak tahu siapa yang akan menyukainya. Qian Lei masih sedikit bangga saat ini. Sepasang cakar tajam yang besar tersebar di kedua sisi tubuh, ujung salah satu kakinya berada di atas daun teratai, dan seekor ayam jago emas datang dengan sendirinya, berkata dengan lantang, saya Qian Lei. Baru bergabung dengan halaman dalam, ahli dalam kekuatan dan serangan. Ada misteri lainnya, kemampuan. Tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya memiliki seseorang yang saya suka. Wow hahaha. Saudaraku, ini hampir selesai. Apakah Anda seorang aktor? Hentikan, atau saya pikir kekasih Anda akan meninggalkan Anda juga. Zheng Longjiang tidak tahan lagi. Lan Xuanyu adalah orang yang sangat pintar, kenapa rekan satu timnya bisa seperti ini? Tentu saja dia mengenal Qian Lei, dan dia dikejutkan oleh nafas yang dikeluarkan Qian Lei saat ini. Tapi sekarang adalah sesi kencan buta. Qian Lei tertegun, menoleh untuk melihat ke arah Zheng Longjiang, dan bergumam, senior, apakah Anda iri dengan ketampanan saya? Saya, Zheng Longjiang menemukan bahwa tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan orang-orang tertentu. Qian Lei, kembali, suara Lan Xuanyu terdengar di telinga Qian Lei. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Oh, Qian Lei akan mengeksekusinya 100% dari kata-kata Lan Xuanyu. Baru kemudian dia menyatukan cahaya keemasannya, menginjak daun teratai, dan kembali ke posisi semula dengan penuh kemenangan. Kemudian dia menemukan bahwa ketika dia kembali,
daun teratai lain di sekitarnya telah berinisiatif untuk menjauhkannya. Qian Lei memandang Yuan Enhui di sebelahnya dengan heran, bagaimana situasinya? Mereka cemburu padaku. Mulut Yuan Enhui bergerak-gerak, memalingkan kepalanya, jangan bilang kau mengenalku. Kenapa kamu begitu terbelakang spiritual? Ini adalah pertemuan kencan buta, bukan pertemuan yang mengancam. Apakah Anda pikir Anda Tan Xiaodao? Tan Xiaodao juga memberitahu gadis-gadis di seberang mengapa dia tidak cocok untuk kebanyakan orang. Apa yang Anda lakukan sekarang? Apakah Anda mencoba makan orang, atau ingin mencari istri? Qian Lei berkata tidak setuju, bukankah ini bagian dari cinta penglihatan untuk menunjukkan diri? Tentu saja saya ingin menunjukkan kekuatan saya sendiri. Apakah ayam jago emas itu tampan dan mandiri sekarang? Yuan Enhui berkata, Leia. Hati yang panjang. Setelah semua orang memperkenalkan diri di sesi pertama, gadis di seberangnya harus memutuskan apakah akan menyimpan tiang lampu di bawah kakinya menurut penilaiannya sendiri. Jika tidak ada anak perempuan yang menyimpan tiang lampu, berarti anak laki-laki tersebut telah tersingkir. Jangan heran jika tiang lampu padam saat giliran Anda tiba. Qian Lei agak kaget, kenapa semua ini? Saya masih memiliki mungkin. Asli keanggunan bersinar mengusap tangannya menutupi wajahnya, dan berkata, jika aku mungkin, akan memberikanmu. Saya tidak bisa kehilangan orang itu. Apakah Anda tahu seberapa besar tekanan yang akan Anda berikan padanya sekarang? Kurasa para gadis pasti sedang berpikir tentang wanita seperti apa jika memilih orang bodoh sepertimu sebagai pacar mereka. Petik 2. Ketika saya mendengar bahwa Lan mungkin akan memberikan tekanan, Qian Lei tiba-tiba menjadi sadar, berkedip dan teringat seperti apa dia sekarang. Tidak, apakah itu benar-benar mempermalukan mungkin? Apakah saya tidak melakukan apa-apa? Aku. Yuan Enhui berkata dengan rasa kasihan di wajahnya, mohon diberkati. Bagaimanapun, jika mungkin mematikan tiang lampu untuk Anda, jangan salahkan dia. Anda yang meminta itu, turun dan berdoa untuk pengampunan. Sudut mulut Qian Lei berkedut, dan tiba-tiba ia merasa sedikit sebuah ketakutan. Jika Lan mungkin bergantian dari tiang lampu untuk dia, itu berarti bahwa bahkan jika mereka bersama-sama di masa depan, mereka tidak akan menerima berkat dari Fate Laut Allah. Mungkinkah? Apakah Anda ingin berpartisipasi lagi? Sepertinya saya bermain terlalu besar. Melihat kesunyian Qian Lei, Yuan Enhui berbisik, oke. Jangan terlalu banyak berpikir, mungkin juga mengenalmu dengan baik. Akhir-akhir ini, semua orang telah berkultivasi, dan tidak ada yang terlalu banyak. Punya lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan diri. Wajar jika kata bau Anda tidak bisa ditekan. Jangan terlalu tertekan, atau Anda berpura-pura jatuh ke air. Wajah Anda akan terlihat lebih baik. Bah, aku tidak akan jatuh ke air. Aku percaya pada mungkin, kata Qian Lei dengan leher yang keras kepala. Yuan Enhui mengangkat bahu, baiklah, meskipun saya tidak optimis tentang Anda. Tetapi sebagai seorang saudara, saya hanya dapat mendukung Anda. Bahkan jika Anda tersingkir, saya tidak akan membenci Anda. Yang lain memperkenalkan diri, cukup memuaskan. Tak lama kemudian sesi pertama berakhir saat bocah yang jatuh cinta itu memperkenalkan diri. San Wei berkata kepada Zheng Longjiang di sampingnya, Longjiang, apakah kamu memperhatikan? Banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kencan buta hari ini memiliki tujuan tetap. Atau mereka sudah bahagia. Zheng Longjiang mengangguk dan berkata, iya. Sama seperti kita dulu. Aku berharap kekasih mereka kelak menikah, dan di bawah restu Dewa Laut, mereka bisa menjadi tua seiring dengan kekasih mereka. Baiklah, saat penting akan datang. Ini juga kita. Waktunya bagi perempuan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Menurut aturan, anak perempuan kita sekarang memiliki pemahaman awal tentang anak laki-laki. Nanti, kita akan mulai dengan anak laki-laki pertama. Anak perempuan yang tertarik dapat memiliki tiang lampu sendiri. Jika Anda tidak tertarik, Anda dapat mematikan tiang lampu. Solen 4 Chapter 1227 Jenderal Zhao Jiancheng. Tolong perhatikan gadis-gadis kita. Meskipun ini hakmu, ini juga dua arah. Kamu tidak bisa menyesalinya. Dengan kata lain, jika kamu mematikan tiang lampu untuk anak laki-laki, maka kamu tidak bisa membedakannya. Dia menunjukkan cintanya. Demikian pula, anak laki-laki yang tiang lampunya dipadamkan olehmu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengaku kepadamu. Oleh karena itu, saya sarankan agar kamu lebih konservatif dan menjaga tiang lampu. Saling memberi kesempatan. Ini juga benar.
Kondusif untuk pilihan Anda di tautan berikutnya. Petik 2. Beri setiap orang 1 menit untuk mempertimbangkan. Petik 2. Dalam kata-kata Sun Wei, anak laki-laki mulai menjadi sedikit gugup. Konferensi Sagot Blind Date memiliki sejarah lebih dari 20.000 tahun. Meski aturannya terus disesuaikan, tapi arah keseluruhan tidak banyak berubah. Tujuan utamanya adalah memberi para murid di halaman dalam Akademi Slack kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka, meningkatkan hubungan mereka, dan bahkan menghabiskan waktu bersama. Ada cerita yang tak terhitung jumlahnya di Sagot Blind Date Conference, dan pernikahan yang tak terhitung jumlahnya telah dicapai. Dalam proses kencan buta ini, secara relatif, para gadis mengambil inisiatif. 1 menit berlalu dengan sangat cepat, dan itu adalah giliran anak laki-laki, yang sangat penting. Zheng Longjiang terkekeh, senior dan junior, saya sebenarnya ingin tahu, sebelum peri Sagot kita akan memilih, apakah Anda gugup? Lusinan mata kosong segera diberikan kepadanya. Oke, ayo mulai sekarang. Selanjutnya, pilihlah anak laki-laki nomor 1 kita, Zhao Jiancheng, senior. Ekspresi Zhao Jiancheng tiba-tiba menjadi tegang, dan dia menatap ke sisi yang berlawanan dengan panas. Ini bukan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam Sagot Blind Date Conference. Tidak ada hasil. Cahaya di seberang mulai meredup seketika, dan berkas cahaya di bawah daun teratai murid perempuan dengan cepat meredup. Bahkan Zheng Longjiang tidak berani tertawa saat ini, semua orang dengan penuh perhatian melihat berkas cahaya di bawah kaki para gadis. Akhirnya, ketika hanya tersisa 3 berkas cahaya, sinar itu berhenti dan terus memudar. Saat Zhao Jiancheng merasa lega, ada kematian pupu di sisi yang berlawanan. Hanya berkas cahaya terakhir yang masih bersinar, dan daun teratai masih hijau. Melihat pemandangan ini, mata Zhao Jiancheng sedikit tumpul. Sebab, daun teratai yang tersisa hanya tersusun di punggung anak perempuan. Tidak jelas dari sudut pandang mereka sebelumnya. Saat ini, hanya dia yang tersisa untuk melihatnya dengan lebih jelas. Apa yang membuat hati Zhao Jiancheng tenggelam adalah bahwa wanita yang berdiri di atas seberkas cahaya itu tidak tinggi, tetapi pinggangnya tampak lebih besar dari tinggi badannya, dan seluruh orang itu tampak berputar-putar. Tidak, ini adalah satu-satunya pikiran di benak Zhao Jiancheng. Penonton terdiam, dan mata semua orang terfokus pada Zhao Jiancheng dan gadis yang masih menyimpan berkas cahaya. Zheng Longjiang dan Sun Wei saling memandang, dan pada saat yang sama mereka terkejut, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Sun Wei ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tak disangka, pemain pria nomor 1 mengalami situasi yang begitu spesial ketika dia terpilih. Kemudian, sesuai aturan, jika di babak pertama, hanya 1 gadis yang memilih seorang pria. Mereka akan memilihnya. Kita akan memasuki sesi terakhir lebih awal. Gadis kita No. 28 diundang untuk keluar. Pada saat yang sama, senior Zhao Jiancheng juga diundang. Gadis-gadis lain memberi jalan, dan gadis gemuk No. 28 itu menginjak daun teratai di bawah kakinya, perlahan-lahan menghanyut dari kerumunan. Datang ke depan. Ekspresi Zhao Jiancheng sedikit kusam, dan dia mengendalikan daun teratai untuk mengapung perlahan. Zheng Longjiang berkata, menurut aturan, jika ada situasi yang langsung memasuki tautan terakhir, maka peri Sagot kami akan memperkenalkan dirinya dan memberitahu suaranya sendiri. Akhirnya, siswa laki-laki akan membuat pilihan. Sekarang, Sagot ke-28 peri, kamu bisa mulai. Pada saat yang sama, aku ingin bertanya apakah kamu bersedia membuka cadar. Siswa perempuan No. 28 menatap Zhao Jiancheng di depannya, tetapi di bawah kerudung, Zhao Jiancheng pada dasarnya saya tidak bisa melihat wajahnya. Aku tidak akan mengangkat cadar. Sebuah suara yang sedikit melengking terdengar dari balik cadar, yang jelas-jelas diubah dengan sengaja. Zhao Jiancheng, saya tidak akan memperkenalkan diri, saya juga tidak akan mengangkat tabir untuk Anda. Saya hanya ingin bertanya, apa yang Anda katakan ketika Anda memperkenalkan diri barusan, itu masih penting. Anda baru saja mengatakan, siapapun yang memilih Anda terlebih dahulu, Anda pasti akan memilih dia untuk tinggal bersama Anda selama sisa hidup Anda. Ini adalah menjadi seorang jenderal. Belum lagi Zhao Jiancheng di lapangan, semua anak laki-laki yang hadir pada saat ini memiliki perasaan sedih. Saat memperkenalkan diri, Anda tidak boleh bicara omong kosong. Luar biasa, ternyata Jenderal Zhao dibangun. Apa yang dia lakukan? Memilih. Dilihat dari tubuhnya, Sagot Fairy No. 28 ini benar-benar
Namun, dia sudah berbicara sebelumnya, dan dia penuh dengan kata-kata. Apakah tidak mungkin untuk mengingkari janjimu? Begitu dia melanggar janjinya, belum lagi apakah halaman dalam akan dibenci oleh para gadis, dia tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam seagot blind date di masa depan. Untuk sementara, bahkan Zheng Longjiang tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki perasaan samar bahwa Zhao Jiancheng telah menjadi sasaran. Di halaman dalam, Zhao Jiancheng sebenarnya adalah orang tua yang baik. Dia baik kepada orang lain di hari kerja. Selain latihannya sendiri, dia tidak memiliki hobi lain. Sepanjang hari, setidaknya di permukaan, itu pasti pria muda yang lebih tua yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Siapa yang akan begitu menentangnya? Zheng Longjiang mencari di perutnya, dan tidak bisa memikirkan siapa gadis gendut itu berdiri di hadapan Zhao Jiancheng saat ini. Zhao Jiancheng memandang gadis ke-28 di depannya dengan lesu, dan ekspresinya sangat indah untuk sementara waktu. Berbagai emosi kompleks merasuki wajahnya. Pada saat ini, gadis pada tanggal 28 itu berbicara lagi, suaranya jelas terdengar agak tajam. Kenapa? Apa kamu tidak berani? Itu karena aku terlalu gemuk. Karena aku tidak berani, jangan katakan itu. Kata-kata, seorang pria yang tidak memiliki keberanian untuk memenuhi janjinya, apa yang bisa dia lakukan? Sun Wei tidak dapat membantu tetapi berkata, maaf mengganggu Anda, peri seagot no. 28, saya harus mengingatkan Anda. Situasi saat ini sebenarnya untuk Zhao ini tidak adil untuk senior Jiancheng, karena Anda sudah mengetahui informasinya secara lengkap, tetapi dia tidak mengetahui informasi Anda. Dalam hal ini, sifat manusiawi untuk ragu-ragu. Melihat Zhao Jiancheng dianiaya, sebagai tuan rumah, dia tidak tahan lagi. Gadis pada tanggal 28 itu berkata dengan dingin, adalah apa yang dia katakan sendiri. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak mengatakan bahwa dia harus mempelajari informasi kami sebelum mengambil keputusan. Satu ludah dan satu paku. Apa yang kamu katakan itu seperti cipratan air, bisakah ditarik kembali? Ini, Sun Wei tidak tahu bagaimana membujuknya. Jika Zhao Jiancheng tidak menerima yang di depannya, reputasinya akan menjadi pukulan yang terlalu besar, apalagi kencan buta di masa depan. Saya khawatir dia mungkin tidak bisa tinggal di akademi. Kebencian macam apa yang dimiliki tanggal 28 ini? Anda begitu kejam padanya. Oke, ekspresi rumit di wajah Zhao Jiancheng berangsur-angsur menghilang, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Kamu benar, pria jantan, satu meludah dan satu memaku, karena saya telah mengatakan apa yang saya katakan, saya akan mengenalinya, jika tidak, bukankah itu luar biasa? Sepanjang hidupku, aku selalu berhati-hati. Bahkan, aku selalu sedikit minder, sehingga aku merindukan gadis yang diam-diam kucintai selama bertahun-tahun, dan aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengaku. Jika hari ini, jika aku mundur lagi, maka aku tidak pantas menjadi laki-laki. Pada tanggal 28, terima kasih atas bantuanmu kepadaku. Jika kamu bersedia bersamaku dan bersamaku dengan tulus, maka aku menerimanya. Apakah kamu mau apapun kelihatannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyukaimu dan benar-benar bersamamu. Tidak peduli bagaimana penampilan seseorang, tapi aku percaya jika kamu bisa memasuki halaman dalam Shrek, hatimu pasti benar. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, jika kamu mau, maka tolong berikan aku tanganmu. Solen 4 chapter 1228 dulu sulit. Sambil berbicara, Zhao Jiancheng mengendalikan daun teratai di bawah kakinya untuk perlahan meluncur menuju gadis ke-28 itu. Oke, saya tidak tahu siapa yang ada di grup pria, dan kemudian, tepuk tangan terdengar satu demi satu, serta peluit yang penuh gairah. Zhao Jiancheng tidak bergeming, juga tidak tersentak ketika pihak lain mungkin bukan teman yang baik. Sebaliknya, saya memilih untuk menghadapinya dengan berani. Yang terpenting, dia juga berjanji bahwa dia akan bersikap baik satu sama lain, dan dengan tulus berusaha untuk menyukainya. Dia menepati janjinya dan menepati wajah anak laki-laki. Kedua daun teratai saling bersendewa ringan, dan tangan kanan Zhao Jiancheng terulur pada saat ini, ada ekspresi tenang di matanya, bahkan dengan sedikit kelegaan. Melihat tangan kanannya berada di depannya, gadis pada tanggal 28 itu menundukkan kepalanya sedikit dan diam. Longjiang Zheng di kejauhan meraung dan berkata, menurut aturan, gadis nomor 28, sekarang kamu adalah orang Tuan Zhao. Kamu bisa melepas topimu. Tubuh gadis nomor 28 sedikit gemetar, tetapi dia tidak memegang tangan Zhao Jiancheng, tetapi mengangkat tangannya dan meraih ujung topi di kepalanya.
Suaranya bergetar dan tersedak, apakah kamu hanya merusak diri sendiri seperti ini? Apakah ini pilihanmu? Petik 2. Saat berbicara, dia perlahan melepas topi dari kepalanya. Mata semua orang tidak bisa membantu tetapi fokus pada wajahnya. Semua orang juga ingin melihat siapa siswi gendut yang memaksa Zhao Jiancheng menemui jalan buntu. Itu adalah wajah montok dengan kulit cerah dan kulit lembut. Meskipun gemuk, sulit untuk menyembunyikan sikap sebelumnya. Matanya besar dan cerah, dengan air mata di rongga, menatap tatapan Zhao Jiancheng, seolah pahit. Seolah menelannya. Melihat wajah aneh dan akrab ini, Zhao Jiancheng tidak bisa menahan perasaan sedikit lesu. Kamu bodah. Di bawah tatapan kaget semua orang, sosok gemuk gadis ke-28 itu tiba-tiba mulai berubah, seolah-olah balon yang diledakkan tiba-tiba menjadi berkecil hati, dan sosok gemuknya perlahan menyusut. Segera sosok itu menjadi langsing. Pakaiannya menjadi lebih lebar, wajahnya menjadi lebih tirus, dan matanya yang besar dan cerdas tiba-tiba menjadi lebih bergerak. Itu jelas gadis cantik, sepertinya berusia 25 atau 6 tahun, sepasang mata indah menatap Zhao Jiancheng di depannya dengan ganas, air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Peng peng, Zhao Jiancheng berseru, kakinya lembut, dan salah satu kakinya tiba-tiba melangkah ke dalam danau. Peng peng berseru, buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyalin, meraih tangan kanannya yang masih terulur, dan langsung menariknya. Zhao Jiancheng dengan kasar menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Kamu, apalagi yang Peng Peng katakan, tapi dia langsung merasakan panas dari tubuh Zhao Jiancheng dan melihat air matanya yang tak terkendali. Peng Peng, apakah aku tidak bermimpi? Ini benar-benar kamu, itu benar-benar kamu. Seorang pria setinggi 7 kaki yang bangga, pada saat ini, menangis seperti anak kecil. Untuk sesaat, Peng Peng, yang ingin mengatakan apa-apa lagi, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menahannya dengan backhand, keduanya berpelukan dan menangis. Saat ini, semua orang secara alami dapat melihat bahwa ada cerita di antara keduanya. Jelas mereka sudah saling kenal sejak lama, dan bahkan punya perasaan. Tapi pertemuan kencan buta seagot Fate hari ini, mereka dipersatukan kembali dengan cara ini, dan adegan di depan mereka terungkap. Zheng Longjiang dan Sun Wei saling memandang, dan keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak bisa menebak siapa gadis gendut sebelumnya, tetapi mereka mengenal Peng Peng. Ini adalah salah satu bunga sekolah di halaman dalam. Selalu lajang. Zhao Jiancheng biasanya tidak menunjukkan gunung atau embun, dan penampilannya tidak begitu bagus mengapa dia tinggal dengan Peng Peng. Bagaimana situasinya? Setelah menunggu lama, Zheng Longjiang terbatuk dan berkata, dengarkan aku. Hari ini adalah pertemuan kencan buta seagot, hari yang sangat membahagiakan. Kami sangat senang karena kami terlalu senang untuk berhenti. Menurut aturan, Anda juga ini cocok untuk 3 kehidupan dan 100 tahun. Namun, bisakah kalian berdua menjelaskan kepada kami, masalah macam apa ini? Kami membuatnya sehingga kami berhati-hati untuk memukul dan membentak. Zhao Jiancheng dan Peng Peng menyadari bahwa ini masih pada pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut, keduanya buru-buru berpisah dan menyeka air mata dari wajah mereka, tetapi pada saat ini, mereka sepertinya hanya melihat satu sama lain di mata mereka. Peng Peng mengangkat tangannya dan meninju Zhao Jiancheng, apakah kamu tidak ingin menemukan gadis gemuk? Cari saja. Zhao Jiancheng meraih tangannya, aku menginginkanmu, tidak ada orang lain. Kali ini kamu saya tidak bisa lepas dari telapak tangan saya. Ups, bau asam ini. Cukup untuk 2 orang. Kalian, masih banyak saudara laki-laki, saudara perempuan sekolah dan saudara perempuan sekolah tunggal. Setelah Anda menunjukkan cinta Anda akan punya waktu. Saya pikir jika Anda tidak menjelaskan, setidaknya senior Zhao Jiancheng dalam bahaya dipukuli oleh kelompok. Zhao Jiancheng ini mulut berkedut, ia melotot Zheng Longjiang kejam, dan kemudian membuat gerakan bulat, dan berkata, maaf, itu mempengaruhi semua orang. Peng Peng dan aku adalah teman sekelas saat kami berada di halaman luar. Padahal, saya mulai menyukainya saat itu. Tapi aku seperti ini, tidak peduli betapa berharganya dia, hanya bisa diam-diam menyukainya. Yo, naksir. Zheng Longjiang segera meraung. Kamu tutup mulut. Peng Peng menatapnya dengan marah, dan kemudian segera menoleh untuk melihat Zhao Jiancheng. Zhao Jiancheng juga menatapnya. 4 mata saling berhadapan, dan keduanya memerah. Zhao Jiancheng melanjutkan, agar layak mendapatkannya. Dengan dia, saya bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan diri.
Saya telah berpikir, jika penampilan saya tidak bagus, dapatkah saya menebusnya dengan kekuatan? Setelah itu, kami masuk ke halaman dalam bersama-sama, masih teman sekelas. Saat itu saya berpikir, saya ingin mencoba, berusaha mengejarnya. Tidak ada kesempatan yang lebih cocok daripada Seagot Blind Date Conference. Jadi, di pertemuan kencan buta Seagot Fate, saya siap menunjukkan cinta saya kepadanya. Tapi siapa tahu, saat aku hendak menunjukkan cintaku padanya, di waktu yang salah, aku sangat bersemangat dan ingin memastikan apakah yang bertopi di sisi lain adalah dia, tapi aku terpeleset dan jatuh ke dalam danau. Menurut aturan Seagot Blind Date Conference, ini akan dihapus. Jadi saya melewatkan kesempatan itu. Berbicara tentang ini, Zhao Jiancheng menundukkan kepalanya sedikit malu, saya benar-benar terlalu pengecut. Setelah jatuh ke danau Dewa Laut, saya sangat putus asa sehingga saya memiliki masalah dengan pengakuan saya. Wajah apa yang harus saya kejar? Saya tidak memiliki keberanian. Hadapi dia lagi. Jadi, aku kabur. Aku berlari keluar untuk melakukan tugas. Aku kembali setelah sekian lama. Ketika akhirnya aku menyesuaikan suasana hatiku, aku kembali ke halaman dalam untuk menemukannya dan mencoba mengejarnya. Dia menolak untuk bertemu dengan saya, juga tidak berpartisipasi dalam Seagot Blind Date Conference berikutnya. Aku akan membicarakan sisanya, kata Peng Peng tiba-tiba. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit galak, dan dia menatap Zhao Jiancheng dengan galak, dan berkata, kamu bodoh. Tidakkah kamu berpikir bahwa ketika kamu pergi ke sekolah bersama, kamu mengintip saya setiap hari dan saya tidak tahu? Jika tidak, jika Anda memiliki kesan yang baik, akankah saya membiarkan Anda mengintip? Apakah Anda bodoh? Pada saat itu, melihat Anda bekerja begitu keras, saya sendiri berharap dapat diterima di halaman dalam, jadi semua orang berkultivasi dengan keras, jadi saya tidak banyak berpikir. Setelah akhirnya memasuki halaman dalam, dan mendapat kesempatan untuk kencan buta Seagot Fate, Anda menjatuhkan saya ke dalam air. Saya benar-benar ingin menghajar Anda. Saya berpikir bahwa setelah jatuh ke air, setelah kencan buta selesai, kamu akan selalu datang kepadaku, bukan? Tapi siapa tahu, bukan hanya kamu tidak datang, kamu menghilang setelah bermain game, dan langsung menghilang setelah pergi lebih dari setengah tahun. Saat itu aku sedang putus asa, loh. Petik 2.